Gelar Dr. Bahlil dipertanyakan. Kelulusan Bahlil Lahadalia sebagai doktor di Universitas Indonesia mengejutkan banyak pihak, banyak dosen alumni, atau bahkan mahasiswa UI yang bilang mereka malu dengan apa yang terjadi. Yang jadi masalah Bahlil bias lulus menjadi doktor dengan status cum laude alias istimewa hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun itu waktu yang sangat singkat. Program doktoral di mana dia Sekolah Studi Kajian Strategi Global atau SKSG memang dikenal sebagai program yang menawarkan kelulusan dengan waktu cepat tapi kalau sampai 1 tahun 8 bulan sih memang terasa janggal. Bahkan melanggar peraturan Universitas Indonesia sendiri. Seharusnya masa studi minimal 2 tahun. Ini kok bisa kurang dari 2 tahun berbagai tuduhan sudah terlontar. Salah satunya adalah Bahlil menyogok pimpinan AI atau ada yang bilang yang menulis disertasinya adalah joki berbayar, atau ada yang menuduh disertasinya itu adalah hasil jiplakan. Saya tidak ingin membela Bahlil tapi kalau saya ditanya saya akan menjawab saya melihat memang banyak kejanggalan. Tapi untuk menuduh adanya pelanggaran etika, apalagi hukum, diperlukan pembuktian yang lebih lengkap, menurut saya tidak adil untuk menuduh Bahlil begitu. Kalaupun ada yang perlu dipersoalkan, yang pertama harus disebut adalah Universitas Indonesianya sendiri yang meluluskan Bahlil adalah UI, jadi yang harus ditanya ya. UI seperti saya katakan kelulusan Bahlil ini memang penuh kejanggalan. Saya kembali dulu ke masa studi. Masa minimal studi doktoral di SKSG adalah 2 tahun atau 4 semester. Bahlil menyelesaikannya dalam waktu 3 semester atau 20 bulan. Ini sudah sangat bisa dipersoalkan. Terus terang saya agak bingung dengan keputusan UI mengizinkan Bahlil menyelesaikan masa studi secepat itu. Sebenarnya bisa ditunggu 4 bulan lagi lah agar peraturan tidak dilanggar. Bahlil sendiri rasanya nggak perlu lulus secepat itu. Sekarang saja sudah beredar gosip bahwa Bahlil memecahkan rekor muri. Ini jelas tidak beredar untuk memuji, melainkan mengejek. Selain soal pelanggaran aturan yang juga diragukan, adalah apa iya Bahlil memang bisa menyelesaikan sebuah disertasi dan persyaratan lain dalam waktu secepat itu. Program yang diikuti Bahlil adalah program resetmen kuliah, jadi selama 3 semester masa studinya Bahlil tidak perlu ikut kuliah. Dalam program riset Bahlil hanya perlu membuat dan memuat karya tulis ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi, sebelum kemudian akhirnya membuat disertasi. Syaratnya 1 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Perlu dicatat hanya menulis di jurnal itu tidak berarti lebih gampang dibandingkan harus ikut sejumlah mata kuliah di kelas. Dalam dunia akademis ada 2 tip jurnal-jurnal bereputasi baik dan jurnal abal-abal yang biasa disebut sebagai jurnal predator. Untuk bisa dimuat di jurnal predator, kualitas artikel tidak perlu tinggi, yang penting penulis bersedia bayar jutaan rupiah kepada pengelola jurnal. Dulu kasus semacam ini lazim terjadi, tapi sekarang di Indonesia baik di UI maupun di banyak perguruan tinggi lainnya. Kontrol diperketat, artikel ilmiah hanya bisa diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi baik. Jurnal-jurnal semacam ini punya editor yang ketat memeriksa artikel-artikel yang mereka terima. Kalau jurnal internasional, para editornya bahkan datang dari sejumlah negara yang memiliki tradisi akademis yang terhormat. Kembali ke Bahlil, dia harus menulis 1 artikel di jurnal internasional, 2 artikel di jurnal nasional, dan menulis sebuah disertasi. Ini bukan pekerjaan sederhana. Apalagi kalau dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Selama ini, ada banyak mahasiswa program master dan doktoral di UI yang terhambat masa kelulusannya karena tidak kunjung bisa menembus jurnal-jurnal tersebut. Tulisan-tulisan yang dikirim itu akan dikomentari, diminta diubah atau dibongkar atau bahkan ditolak. Para editor yang kritis itu bisa berulang kali bolak-balik antara penulis dan redaktur jurnal, dan khusus untuk jurnal internasional bahasa yang digunakan tentu adalah bahasa Inggris. Dari jawaban OE dikatakan Bahlil sudah memenuhi persyaratan pemuatan tulisan di jurnal-jurnal ini. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah Bahlil sambil menulis 3 artikel jurnal bisa menyelesaikan disertasinya dalam 20 bulan? Saya akan jawab mungkin.
tapi harus dengan sejumlah kondisi. Bahlil sendiri itu menulis disertasi berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Kalau dilihat dari judulnya, saya merasa disertasi ini cuma sekedar mendeskripsikan, melaporkan, menggambarkan proses hilirisasi nikel di Indonesia. Jadi terkesan tidak menjawab dua pertanyaan penting dalam sebuah disertasi, yaitu mengapa dan bagaimana. Tapi saya tidak ingin terlalu cerewet juga mengomentarinya, apalagi karena saya belum membacanya. Yang penting topik yang dipilih ini memang bisa dengan lebih mudah digarap Bahlil dalam hal ketersediaan datanya. Bahlil adalah seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan karena itu mencari data tentang hilirisasi nikel bukanlah sesuatu yang terlalu sulit dilakukan. Namun ketersediaan data bukan satu-satunya persoalan. Bahlil wajib menjadikan data itu make sense masuk di akal. Dalam skema penelitian yang dia lakukan, dalam tahap inilah proses penulisan disertasi, serta juga jangan lupa ya 3 artikel ilmiah yang dia lakukan menjadi semakin tidak mudah. Bahlil harus menjalani 3 tahap pradisertasi. Mula-mula, dia harus menulis proposal yang harus diuji dan disetujui oleh sejumlah mungkin 5 atau 7 atau lebih doktor di bidang terkait. Dalam tahapan ini, akan ditunjuk promotor dan 1 atau 2 promotor alias pembimbing. Kalau dinyatakan lulus, Bahlil harus mengikuti arahan yang diberikan dan mulai mengumpulkan data untuk dianalisis pada tahap kedua setelah data selesai dikumpulkan. Bahlil harus mempresentasikan data yang dikumpulkannya kepada tim penguji. Kalau dianggap oke, penelitian bisa dilanjutkan di bawah bimbingan para promotor. Begitu disertasi nampak sudah hampir rampung, Bahlil harus diuji dalam prapromosi. Kalau dianggap layak, Bahlil diizinkan maju dalam tahap promosi doktor, di mana dia harus mempresentasikan hasil penelitiannya di depan publik. Saya menggambarkan proses di atas dengan cara yang sangat simpel. Dalam praktiknya ini adalah proses yang luar biasa sulit. Bahlil itu harus membaca secara kritis hasil-hasil studi sebelumnya, membaca kritis artikel dan buku terkait, melihat kelemahan dan keunggulan materi-materi itu, mengaitkannya dengan data yang sudah dimiliki, mencari lebih banyak data, berdiskusi dengan tim promotor, menganalisis dan mempresentasikan data untuk menjawab pokok permasalahan, serta menulisnya sebagai sebuah disertasi yang sistematis, kritis, dan komprehensif. Proses penulisan disertasi dan jurnal ilmiah tersebut tidak akan mudah dilakukan oleh seseorang yang tidak bergelut dalam dunia akademis. Logika seorang peneliti, seorang ilmuwan, seorang dosen berbeda dengan logika kita. Pada umumnya, masalah dengan Bahlil, dia tidak dikenal punya latar belakang keterlibatan di dunia akademis. Dia itu lulus S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putnam Mai di Jayapura pada tahun 1998 dan S2 Ekonomi di Universitas Cendrawasih. Tapi dia bukan seorang dosen, bukan seorang peneliti, bukan seorang ilmuwan. Hal ini saja sebenarnya membuat saya bertanya-tanya, buat apa ya sebenarnya Bahlil ikut program doktoral di UIN? Yang ingin jadi doktor biasanya adalah ilmuwan, peneliti, dosen, atau mereka yang terlibat dalam dunia perguruan tinggi. Tapi kalau saya mempertanyakan ini, saya kan juga harus mempertanyakan motivasi orang seperti SBY, Hasto Kristianto, Raffi Ahmad. Tentang kenapa mereka ingin jadi dokter, karena itu kita lewati saja pertanyaan itu. Yang terpenting adalah tadi bisakah Bahlil dengan latar belakang itu menjalani proses sulit menulis disertasi dan 3 artikel ilmiah dalam waktu 20 bulan. Ingat ya, Bahlil adalah seorang menteri dan politisi yang aktif di Golkar. Kita mungkin membayangkan waktu dia itu sudah digunakan untuk pekerjaannya mengurus kementerian dan artinya mengurus negara. Dia harus rapat, mendiskusikan perkembangan, bertemu orang jalan ke daerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di mana waktunya untuk menulis disertasi itu yang saya anggap janggal. Tapi janggal tentu saja bukan berarti tidak mungkin. Saya duga Bahlil dibantu oleh sebuah tim yang sangat mungkin adalah para pembantunya di kementerian
Ini bukan joki dan bukan plagiat. Jadi Bahlil memimpin saja penulisan disertasi ini, tapi yang menggarap detailnya adalah timnya ini. Timnya diminta membuat proposal, memperbaiki proposal, mencari data, mengumpulkan data, menganalisis data, mewawancarai narasumber, dan kemudian seluruh temuan itu dikumpulkan sebagai laporan disertasi. Bahlil bukannya tidak terlibat. Saya membayangkan dia membaca laporan timnya, memberi catatan untuk diperbaiki, mungkin mengoreksinya sendiri, berdiskusi dengan tim promotor, menyampaikan masukan promotor pada tim, dan pada akhirnya mempresentasikannya kepada OE. Kalau Bahlil dibantu dengan tim yang bekerja keras dan cepat semacam itu, sangat mungkin Bahlil menyelesaikan gelar doktornya dalam 20 bulan, tapi tentu saja pandangan saya ini memang bersifat spekulatif, karena itu saya setuju dengan rencana Dewan Guru Besar UI untuk membentuk tim investigasi, menyelidiki kasus Bahlil ini, perlu dipelajari. Apakah memang proses penulisan disertasi ini berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab? Jangan sampai Bahlil menjadi korban fitnah yang tidak berdasar, tapi jangan juga proses pendidikan di perguruan tinggi Indonesia dikorbankan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.